Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana perjalanannya menuju ke sini? Apakah macet atau ada kendala? Ketika saya menuju di sini sedikit macet di perjalanan tadi, Bu. Hampir 15 menit saya menunggunya. Cukup kelelahan. Gak apa-apa, itu sangat wajar jika kamu merasakan kelelahan. Baik, Bu. Baik, sebelum kita melakukan sesi konseling hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Indra Pasega. Saya sebagai konselor yang akan membantu dan menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Silakan, boleh perkenalkan diri. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya bisa dipanggil Rania dan saya umurnya itu 20 tahun, asal saya dari Waikana. Oke, baik. Rania datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan diri saya sendiri, Bu, datang ke sini. Baik, berarti nggak ada paksaan dari orang lain ya? Nggak ada, Bu, sama sekali. Oke, kalau mau tahu, Rania dapat nomor telepon saya dari mana? Saya melihat di sosial media, Bu, dan saya langsung hubungi Ibu minggu lalu. Apakah Rania sebelumnya pernah melakukan sesi konseling atau baru pertama kali ini? Saya melakukan baru pertama kali ini, Bu. Bagaimana nih perasaan Rania saat pertama kali melakukan sesi konseling pada hari ini? Ini kan pertama kali saya, dan ini saya merasa gugup, takut, deg-degan gitu rasanya. Jangan khawatir ya Rania, kita di sini cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Baik, Bu. Oke, kesibukan Rania akhir-akhir ini ngapain aja? Kesibukan saya tuh kuliah, Bu, di Unpad dan Lampung. Saya mengambil jurusan PGMI dan saya juga kegiatannya mengerjakan tugas, terus kadang kegiatan di luar kampus juga, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kontrak dan sesi konseling kita hari ini. Di sini kita mempunyai waktu 45 menit dalam satu kali pertemuan. Dan di sini juga saya memegang asas-asas BK seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi Rania jangan takut atau khawatir untuk menceritakan apa saja masalah yang sedang Rania hadapi. Dan Rania juga harus terbuka agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Baik, Bu, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan dan tanpa adanya ditutup-tutupi, Bu, dalam permasalahan ini. Oke, baik. Boleh Rania ceritakan apa yang sedang Rania rasakan saat ini? Jadi, Bu, saya mau cerita sedikit, Bu. Saya tuh kalau disuruh maju ke depan buat presentasi tuh kayak takut, grogi, kadang tuh keringet dingin, terus perut tuh rasanya kayak mual gitu. Berarti Rania merasa gugup ya ketika disuruh maju ke depan. Iya, Bu, kadang saya juga mikir kenapa ya aku nggak bisa kayak teman-teman, kenapa ya aku kayak nggak sepinter itu gitu buat untuk maju ke depan. Jadi Rania merasa takut dinilai jelek atau ditertawain sama teman-teman Rania? Iya, Bu, benar sekali. Pasti rasanya itu nggak enak banget ya. Tapi bagus loh, kamu sudah bisa jujur cerita kayak gini. Itu langkah pertama kamu buat ngurangin rasa cemas kamu. Iya, Bu. Kalau boleh tahu sejak kapan Rania mulai merasa kayak gini? Saya merasa itu dari SMP karena saya pernah disuruh untuk baca puisi di depan kelas untuk praktik itu loh, Bu, bahasa Indonesia. Nah, di situ saya merasa kayak cemas, terus waktu itu salah ngomong, jadi teman-teman tuh kayak menertawakan, dan itu buat traumatik sampai sekarang saya kuliah. Oh, jadi pengalaman waktu itu yang membuat Rania merasa cemas setiap disuruh tampil di depan kelas.
Iya Bu, karena hal kayak gitu tuh kayak kebayang-bayang sampai sekarang. Dan saya jadi kayak mikir maju ke depan bakal diketawain lagi gitu Bu. Oke, saya paham. Jadi pikiran Rania itu keyakinan kalau setiap kali tampil pasti salah dan ditawain oleh teman-teman gitu ya. Iya Bu, saya merasa begitu terus. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat lagi pikiran itu. Emang benar setiap kali kamu ngomong di depan selalu ditawain? Iya Bu, kadang enggak juga sih Bu. Kadang malah ada yang dengerin, tapi ada juga yang menertawakan saya. Berarti nggak selalu yang kayak Rania pikirin kan? Kadang otak kita tuh suka ngasih alarm berlebihan, seolah-olah bahaya, padahal belum tentu ada. Iya Bu, jadi saya terlalu mikirin itu buruknya, padahal kita juga nggak tahu sisi positifnya itu bagaimana. Betul, itu namanya distorsi pikiran atau pikiran negatif. Dalam CBT kita belajar buat pikiran kayak gitu dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya kalau kamu maju ke depan dan tiba-tiba kepikiran, pasti aku bakal salah. Coba kamu ubah jadi aku sudah belajar, aku bisa ngomong dan aku pasti bisa. Kalaupun salah ya nggak apa-apa, yang penting kamu bisa mencobanya. Iya Bu, saya akan mencobanya dan ngasih semangat ke diri saya sendiri supaya lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali, karena kadang yang bikin kita cemas itu bukan situasinya, tapi cara kita mikir tentang situasi itu. Selain ngatur pikiran, kita juga bisa bantu tubuh kamu biar nggak tegang. Apa Rania mau mencoba latihan napas sendiri? Iya boleh Bu. Oke, kita mulai ya. Tarik napas, tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan-lahan. Kita ulangi 3 kali ya. Bagaimana nih perasaan Rania setelah melakukan latihan tadi? Apakah sedikit lebih tenang? Saya merasakan lebih tenang sedikit Bu, walaupun nggak setegang awalan saya di sini. Baik, latihan ini bisa Rania lakukan kapan saja, terutama sebelum pelajaran yang bikin kamu tegang. Iya Bu. Kalau misalnya kamu disuruh ngomong di depan kelas lagi, coba fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, kayak cara ngomong dan napas kamu. Jangan mikirin ekspresi orang lain dulu. Iya Bu, soalnya biasanya saya malah sibuk mikirin nanti gimana ya kalau diketawain, nanti gimana ya dikecewain lagi. Nah itu bikin saya nggak fokus pastinya. Ya, itu yang mau kita ubah. Nanti kalau Rania sudah mulai latihan kayak tadi, terus lama-lama tubuh Rania juga terbiasa dan rasa cemasnya bakal berkurang. Iya Bu, saya juga pengen bisa kayak percaya diri kayak teman-teman, terus juga merasakan lebih bisa berani bercerita, berani berkontribusi di kelas, diskusinya semakin lancar. Itu yang saya membuat saya lebih semangat lagi nantinya pastinya. Iya, kamu pasti bisa. Soalnya kamu sudah berani bercerita dan mau berubah, itu aja udah langkah besar loh. Iya Bu. Baik, dari obrolan kita tadi, menurut Rania, hal apa yang Rania pelajari hari ini? Saya jadi sadar Bu, dan nggak semua pikiran itu benar. Kadang saya kebanyakan bikin negatif hingga merugikan diri sendiri, mental maupun pikiran-pikiran yang mempengaruhi segala sesuatunya itu. Bagus sekali, berarti kamu sudah bisa mengenali pola pikir kamu sendiri ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita bisa latihan simulasi ngomong di depan kelas, tapi di ruangan ini dulu. Biar Rania bisa nyoba tanpa tekanan. Apakah Rania siap? Ya siap Bu, terima kasih banyak ya Bu telah mendengarkan saya menceritakan yang hal-hal mengenai negatif itu untuk mengurangi segala pikiran negatif yang mengganti restrukturisasi negatif menjadi positif. Oke, nanti saya siapin materinya ya.
Terus mulai sekarang kamu mencoba latihan napas santai setiap pagi atau sebelum pelajaran yang bikin kamu tegang. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan saya, mau berbagi cerita, mau berdiskusi, dan membantu saya. Sama-sama, saya bangga kamu sudah berani cerita dengan jujur. Ingat, kamu gak sendirian. Kalau kamu ngerasa cemas lagi, kamu boleh datang dan hubungi saya kapan saja. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Bagaimana perasaan Rania setelah melakukan sesi konseling pada hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih tenang dan sekarang lebih lega. Oke, baik. Itu artinya sesi konseling kita berhasil ya. Baik, waktu kita sudah cukup 45 menit sesuai dengan kontrak konseling. Baik, kita cukupkan sesi konseling hari ini sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa juga di pertemuan selanjutnya. Saya tutup konseling kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari Bu. Mari saya antar ke depan. Baik, Bu. Mari. Saya duluan ya Bu. Iya, hati ya. Ya.